ini Allah memberikan banyak sekali kenikmatan bagi kita, kenikmatan waktu terutama, karena apabila kita masih diberi waktu, berarti kita masih diberi kesempatan untuk terus memperbaiki diri, ya. Kemudian kesehatan, kemudian nikmat yang lain ya banyak sekali ya, sehingga kita bisa bersilaturahmi melalui Zoom ini. Tentunya tidak semua orang mempunyai fasilitas dan kuota ya, fasilitas entah itu smartphone atau laptop atau kuota, sehingga masih banyak di luar sana yang tertutup informasi ya, karena banyak sekali kendala. Tetapi kita oleh Allah diberi kesempatan, waktu, dan berbagai macam fasilitas kesehatan, laptop, smartphone untuk kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Jangan sia-siakan itu. Usia kita tidak banyak, sisa waktu kita tinggal berapa ya, kalau usia kita paling nggak 60 tahun, tinggal 30-an tahun kalau usianya masih 30 ya. Tapi kalau yang enggak ya kita harus segera bergegas, karena waktu itu adalah sesuatu yang paling mahal, yang tidak akan pernah bisa kembali apabila dia sudah berjalan. Kemudian selawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah suri toladan kita yang harus menjadi idola kita. Jangan sampai kita miris ya melihat kondisi saat ini, orang lebih mengidolakan di luar sana orang-orang yang berada di dalam panggung-panggung kemaksiatan, yang itu justru menjadi idola dan lebih diketahui silsilahnya dan sejarahnya daripada Nabi kita ya, naudzubillah. Kemudian teman-teman, terima kasih atas dari KPMI sudah mengizinkan saya untuk sharing di sini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sebelumnya saya ingin mengangkat sebuah tema ya. Jadi saya ini jualan di marketplace sebenarnya sudah lama, dari 2012, kemudian itu di Tokopedia saya sudah mulai buka, di Bukalapak itu 2013, di Shopee itu Januari 2016, di Lazada 2015. Itu yang lain, belum yang lain ya, saya lupa tanggalnya, kayak Elevenia, ya, Blibli, ya, Matahari Mall yang udah tutup, Rakuten yang udah tutup, ya, dan lain-lain. Tapi pada waktu itu dulu awalnya ya kita mengalami yang namanya era Kaskus ya, teman-teman mungkin pernah mengalami juga. Saya juga dulu jualan di Kaskus, namun karena Kaskus lambat berubah, akhirnya yang lebih maju adalah marketplace, apalagi setelah Lazada masuk Indonesia ya, kompetisi menjadi lebih market lebih diedukasi, karena waktu itu Lazada yang menurut saya cukup awal dia punya COD ya. Dia punya Lazada Express dan punya COD. Nah, mulai dari itulah saya merasa market saya yang tadinya ada di Kaskus, di OLX, ya dulu toko bagus berniaga, pada pindah ke marketplace. Kemudian mulainya masuknya Shopee ini ya, tadinya emak-emak ya, sista mbak-mbak ya, itu yang tadinya mungkin jarang belanja online lewat marketplace, mulai digarap oleh Shopee ya. Jadi Shopee ini segmennya jelas banget, produk saya yang emak-emak atau mbak-mbak itu lakunya di Shopee ya. Jadi kalau Shopee itu lebih ke perempuan ya. Kemudian kalau Bukalapak itu produk-produk hobi, touring, mancing, naik gunung ya, aksesoris motor mobil. Kalau Tokopedia itu lebih ke barang unik, elektronik juga bagus ya, elektronik. Tapi kalau elektronik yang resmi sekarang yang lagi banyak promonya itu Blibli sama JDID ya. Seperti itu. Lazada juga kadang-kadang ada promonya juga. Ya, tapi secara kenyamanan belanja, saya pribadi dan banyak, saya kan banyak ikut grup smartphone ya, mulai dari iPhone, Huawei gitu, Xiaomi, itu rata-rata pada senangnya belanja lewat Tokopedia ya, sehingga menjadikan itu sebagai data saya bahwa oh ternyata orang kalau jualan elektronik smartphone kayaknya lebih laku di Tokopedia. Kemudian semakin ke sini ya, teman-teman mungkin mengalami kok permintaan COD makin tinggi ya. Jadi saya tidak hanya menggunakan marketplace, tapi saya menggunakan semua. Facebook Ads jalan, Google Ads jalan, Instagram pakai konten juga jalan, pakai carousel, YouTube juga kita juga bikin konten, semua kecuali email marketing yang belum ya. Email marketing itu kami belum jalanin karena memang kita belum ada ilmunya ya, dan belum, insya Allah ke depan mungkin akan ke situ. Tetapi hampir semua channel itu kita kerjain ya oleh tim saya dan tim, karena memang
pasar itu seperti ini sekarang. Jadi dia ngiklan di Facebook Ads, Instagram Ads, atau di Google, ya. Jadi kena iklan terus searching di Google, ketemunya marketplace, ya 1 sampai 5 gitu kan, bahkan lebih, ya. Terus ngecek di YouTube tentang testimoninya, reviewnya, cara minum dan sebagainya. Karena saya jualannya herbal, ya. Saya ada 2 produk, herbal dan celana sirwal. Nah, jadi itu mereka ngecek di Google, ketemunya marketplace. Nah, itu dan akhirnya banyak yang saya alami ya, waktu saya sampai sekarang juga masih jadi distributor herbal. Saya itu hanya menangkap di Google dan di marketplace aja. Ketika orang iklan di Facebook sama Instagram, di Google sama di marketplace, ketika ditangkap pun juga jadi suatu keuntungan gitu ya. Walaupun kita tetap iklan di Facebook Ads, karena tetap ada yang beli lewat masuk dari web kita yang di Google dan di produk yang kita pasang di marketplace, ya. Itu secara gambarannya ya, kenapa saat ini masih dipakai. Walaupun saya tetap mengingatkan posisinya kita tidak boleh ketergantungan terhadap salah satu sumber traffic, ya. Mau Facebook Ads, ya. Facebook Ads sekarang udah kena pajak ya 10%, ya. Itu jadi kalau ngisi berapa cuma ketambahan 10%. Google Ads sudah sejak tahun lalu ya, Oktober 2019 kena pajak 10%. Marketplace juga udah ada biaya layanan ya. Dan kalau kita ketergantungan itu bahaya. Makanya kalau supaya nggak ketergantungan, ciptakan brand ya, punya website ya, kemudian ciptakan brand. Jadi yang dicari itu adalah brandnya. Ketika dia mau pindah toko, mau di marketplace, mau di Google, mau di Facebook, ketika brand itu sudah tercipta, maka dia akan dicari. Ya, jadi supaya nggak ketergantungan, buatlah brand dan jangan punya website. Website itu adalah rumah kita. Kalau Google itu seperti kalau di Jogja Jalan Malioboro ya. Jadi kalau di Jogja itu seperti Jalan Malioboro. Kalau marketplace itu seperti mall ya, mall offline. Jadi dia kalau di Jogja ada Ambarukmo Plaza namanya. Kalau di tempat lain mungkin kalau Jakarta ada Citos, Bandung ada apa, Solo ada mall apa. Nah itu saya analogikan seperti itu, ya. Tetapi marketplace dan Google ini itu kalau di scale up ya, kalau dinaikin orderannya itu dia bergantung dengan jumlah pencarian, ya, yang normal. Kecuali ikut flash sale ya, ini di luar flash sale. Secara normal jualan di Google yang pencarian, kemudian di marketplace yang itu ada di mall, kita bergantung dengan orang yang masuk ke dalam mall. Ya, kalau di marketplace, kalau di Google bergantung orang yang masuk ke kata kunci itu. Misalnya di Jalan Malioboro itu kan sekarang karena pandemi wisatawan berkurang. Nah, sama di suatu produk di Google ketika sebelum pandemi pencariannya bagus, tetapi ketika sudah pandemi banyak kantor tutup, kebutuhan mengenai kantor itu berkurang, maka jumlah pencarian di Google akan berkurang. Ya, begitu pula di marketplace. Ketika yang masuk marketplace banyak, maka kemungkinan yang masuk ke produk kita juga banyak. Ya, tetapi balik lagi ke karakteristik calon pembelinya. Kalau calon pembelinya memang nggak butuh, ya, dia kemungkinan searchingnya di marketplace juga kecil, gitu. Ya, makanya di kami juga menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads. Kalau kami sebut mereka adalah sales door to door yang mencoba mencari perumahan atau suatu kawasan atau suatu perkantoran yang nanti di situ Facebook Ads dan Instagram Ads itu nyeles produk kita, ya. Jadi dia nyeles, Pak, herbal gitu misal. Herbalnya tergantung apa, misal yang kami jual diabetes gitu kan. Ya kita akan nyari orang yang punya ciri-ciri terkena gejala diabetes gitu kan. Bisa melalui interest ya, mengenai topik ya, dan macam-macam ya, nembak fanspage ya, kita targeting ke fanspage. Jadi itulah kombinasi yang kami gunakan ya. Tapi ya itu, ketika udah iklannya di Facebook, Instagram, di Google-nya mulai naik ya. Yang nyari di Google mulai naik, yang dinyari di marketplace mulai naik ya.
Terbukti gimana nanti kita buka datanya ya. Yang penting teman-teman pahami analogi bahwa tiap jualan kita itu tidak hanya menggunakan satu channel, tetapi menggunakan beberapa channel supaya kalau salah satu tutup juga kita nggak khawatir ya. Dan kalau salah satu mahal atau berubah kebijakan, ya contohnya kita naudzubillah misal nggak boleh iklan lagi di Facebook Ad kena AME gitu kan. Nah, hari itu kita kena AME, kita ngembaliin lagi. AME itu apa? Ads Manager Error ya. Jadi kita nggak diizinin iklan sama Facebook gitu. Nah, karena mungkin melanggar iklannya terlalu overpromise dan sebagainya. Nah, itu kita masih punya Google dan Marketplace ya. Dulu waktu rame pemilu gitu ya, sempat kan iklan Facebook atau apa itu, atau Facebook down. Nah, Facebook down, WhatsApp down. Nah, alhamdulillah kita yang jualan di Marketplace masih dapat penjualan gitu ya. Yang di Google masih dapat penjualan gitu. Karena kita nggak tergantung terhadap Facebook Ads dan Instagram Ads. Masih banyak channel-channel lain yang masih aktif ya. Bahkan kita juga di tiap HP itu kami targetin satu HP Android itu 5.000 kontak WhatsApp. Sehingga ketika update WA Story itu orang melihat WA Story kita dan kalau memang dia tertarik dengan produknya maka dia akan beli gitu ya. Jadi WhatsApp pun kita mainin ya. Jadi goalnya setelah pembeli itu beli di Marketplace, teman-teman kumpulin database-nya di smartphone kita ya. Kemudian kita kirimin mereka nomor resi atau kita kasih tahu bahwa paket mereka itu sudah kita kirim, sudah sampai sini, sudah sampai sini. Jangan lupa save nomor WhatsApp kami untuk dapatkan tips-tips. Kalau di kami pendampingan ya, konsultasi pendampingan untuk stabilkan gula darah ya kalau di diabetes. Kalau di produk satunya yang program hamil, tips-tips untuk dan pendampingan konsultasi program hamil seperti itu. Nah, karena memang kita mainin di WhatsApp supaya ketika repeat order itu tidak perlu pakai iklan ya. Cukup repeat order melalui WhatsApp saja. Itu alurnya kayak gitu, teman-teman. Ya. Itu kalau ini Mas William, kalau misalkan kita belum punya produk nih, terus kita mau cari produk dulu, kira-kira apa sih yang lagi dibutuhin di marketplace atau di mana itu, kita bisa nggak searching dulu sebelum kita masuk ke teknisnya? Nentuin. Bisa. Itu sudah saya siapin juga. Itu materi awal ya yang nanti kita akan cek, yaitu ini saya akan share screen ya. Kita harus tahu kalau mau jualan di Marketplace produk kita itu cocok dijual di Marketplace atau tidak ya. Caranya gimana? Cukup ini loh, gunain kotak pencarian teman-teman ya. Misal saya mau beli kawat bronjong ini ya. Ini bahan bangunan. Ya, ini di buku saya juga saya tulis dia sebagai studi kasus. Di sini kalau kita klik terlaris, tidak ada kompetitor kita yang laku. Misal saya punya barang kawat bronjong. Itu tandanya apa? Berarti produk kita itu tidak ada yang melakukan pembelian melalui Marketplace ya. Tetapi Marketplace ini bisa kita gunakan untuk apa? Seperti ini. Jadi kita numpang ya, sebar brosur di Marketplace ya. Contohnya kayak gini. Tapi ini bukan punya saya, ini hanya studi kasus saja. Nah, ini kan ada Tokopedia ya kan, ada Bukalapak, dan kemudian ada Facebook dan sebagainya. Jadi karena Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan Marketplace itu situs kuat secara authority atau otoritas menurut Google itu adalah bagus, tiap detik dia ada upload produk, jadi generate konten terus ya, walaupun dari user ya, usernya upload produk, dan kemudian dia juga udah ngeliat secara data-data bahwa ini situs terpercaya, maka akan cepat naik di kompetisi tertentu. Tapi caranya kayak gini ya, ditambahin nama kotanya ya, jadi tambahin nama kota. Kemudian kalau produk bangunan seperti ini cocoknya di Google, tandanya apa? Ada yang iklan ya. Ini ada dua nih, ad ya. Yang pakai ads itu ya. Iya, kan kemungkinan kecil lah. Masa kalau kita ngiklan di Google nggak untung, ngapain kita iklan, gitu kan? Logikanya seperti itu. Kalau kita mau ngiklan di sini nggak untung, ngapain ini pada ngiklan kalau nggak untung?
Satu klik berapa gitu kan. Jadi caranya simpelnya seperti itu. Kemudian kita juga harus tahu berapa potensi penjualannya ya. Misal celana sirwal Agmi gitu kan. Nah, kemudian kita klik terlaris, lalu kita cek ya, kita cek, oh ini yang pertama dari sini kita udah lihat data ya. Jadi saya ada suatu insight nih, saya foto, saya punya celana sirwal, foto pakai bule ya, pakai bule, ya bayarnya lumayan lah gitu, tapi ya nggak semahal bule luar negeri ya, bule yang ada di Indonesia butuh duit juga. Nah, iya. Nah, kalau di Facebook dan Facebook Ads dan Instagram Ads itu si bule ini harus diliatin. Karena mengimagekan kalau aku pakai celana sirwalnya Mas William nanti jadi ganteng kayak Mas bule itu, gitu kan. Walaupun ya sama aja, saya juga nggak jadi bule juga gitu kan, ketika celana saya gitu. Tapi orang bisa jadi tertarik gitu, karena memang kalau di Facebook Ads dan Instagram Ads itu orang belum butuh, tapi ditawarin. Sehingga ketika ditawarin terus-menerus, dia akhirnya kemudian menjadi tertarik dan butuh ya. Nah, kemudian saya pajang di marketplace dan data mengatakan bahwa produk-produk di marketplace itu yang terlaris ya untuk kategori ini ya. Saya nggak main di kategori ini kok. Saya mainnya di sirwal kantor. Nah, di sirwal kantor juga sama. Yang laris itu dari pusat ke bawah ya fotonya ya. Nah, sehingga rugi dong bule saya. Gitu. Ya, jadi statistik juga ya. Statistiknya ada nih. Jadi kita bisa melihat yang laris ini, ya ini kan terlaris 115 terjual per bulan sampai hari ini tanggal 20. Berarti kalau fotonya rata-rata hanya dari pusat ke bawah, ngapain kita foto kayak model gitu. Itu data gitu. Nah, kemudian kita harus tahu produk kita akan kita jual di angka berapa. Karena harga itu menentukan target market dan kemampuan membeli. Ya, misal saya mau jual di harga 150.000 sampai 250. Nah, ini kita filter dulu. Nah, ya, tetap di bagian terlaris. Nah, kita cek. Kalau saya launch celana sirwal dengan kata kunci ini ya, saya belum tahu ini kata kunci ini yang banyak dicari atau enggak, itu sampai hari ini yang laku baru 11. 7, 11, 1 gitu kan. Jadi kalau kita launch di harga di atas 150, yang laku cuma segini. Nah, kalau kompetitor laku di angka segini, terus tahu-tahu ada yang laku 1000 gitu. Nah, itu bisa aja dari flash sale atau naudzubillah diorder sendiri gitu kan, biar kelihatan laris karena kita ada datanya gitu. Kompetitor kalau kita turunin dari 100.000 sampai 150 ya, nah kita cek seberapa besar potensi penjualannya. Ini saya kayaknya kecentang lokasi deh ya. Kok dikit banget. Oh, ini baru satu ya. Mungkin kata kuncinya ya. Atau celana sirwal gini aja. Nah, celana sirwal nggak pakai embel-embel itu. Nah, kita cek di 100.000 sampai 200.000. Nah, itu lakunya seberapa? Nah, ini ada 255, ada 130. Nah, ini buat produsen juga bisa, oh ternyata kalau saya mau launch celana sirwal di harga 100 sampai 200, itu yang laku model-modelnya kayak gini. Nah, itu bisa jadi data buat teman-teman juga ya. Nah, ini tandanya cocok. Jadi, tinggal teman-teman cari di offline ya, produk-produk yang ada di sekitar kita aja ya. Jadi nggak harus kulaan dari kota-kota besar ya, tapi dari produknya teman-teman kita juga bisa. Tinggal dicek aja kalau di kompetitor laku, kemudian di harga yang kurang lebih kita pengennya ngejual segitu ya. Kalau minimal profit berapa? Kalau di kami minimal 30.000 ya, 30.000-an ya, nggak boleh 30.000 pas. Kenapa? Karena saya itu
ada biaya iklan di Shopee ya, di marketplace juga ada. Nah, budgetnya bagaimana? Dari misal untungnya 37.500 ya. Nah, di 2.500 sampai di 7.500 itu untuk biaya iklannya. Kadang udah laku satu misal. Nah, yang 30.000 itu kita usahakan udah bersih ya teman-teman. Tinggal dikurangi gaji tim. Sehingga ketika kita ngelihat jumlah paketan kita, misal yang dibungkus itu 10, berarti saya baru dapat 300.000. Nah, saya cuma lihat gitu aja dan oh, hari ini saya untung gross profit saya segini. Nah, oh rata-rata saya harus gross profit segini. Ya, minimal 30.000. Bagaimana kalau yang untungnya cuma 1.000 sampai 2.000? Nah, teman-teman bikin paket. Misal sekilo muat berapa sehingga memancing orang untuk beli sekilo. Ya, jadi sekilo misal muat 10 sehingga untungnya nggak jadi cuma 2.000 tetapi 2.000 kali 10 gitu. Ya, kemudian bikin paket atau bundling dengan produk yang lain itu. Itu bisa untuk meningkatkan profit karena balik lagi ya, jualan di marketplace itu kelemahannya ya, banyak penjual dan banyak barang dan banyak penawaran. Apalagi fashion, orang akan milih yang ya dia cocoknya model yang mana. Ya. Nah, apalagi kalau mungkin teman-teman belum ada testimoni, saran saya nggak perlu diorder sendiri ya, itu bisa merusak ekosistem ya. Nanti kalau semua pada ngorder sendiri nggak jelas, semua ngaku bagus semua gitu kan. Harusnya kalau testimoni yang bagus itu kan dari customer beneran gitu. Nah, dan nanti ekosistem itu bisa rusak kalau semuanya kayak gitu gitu. Nah, teman-teman cukup dimurahin dulu di awal ya, supaya ada yang membeli gitu kan. Harganya dibikin kompetitif dulu. Kalau udah ada yang suka, testimoninya bagus, pembeli itu juga pinter kok. Pembeli itu makin juga cerdas menurut saya. Dia akan melihat dan bisa membedakan mana testimoni yang real, mana testimoni yang dibuat-buat ya. Dari segi kuantitas dan kualitas ya. Gitu. Bahkan ya kalau di produk yang milik sendiri ya, kita misal bikinnya ya di 90.000 gitu, kita bisa jual berlipat-lipat gitu, tergantung, tapi brandingnya yang dikuatin ya, sehingga orang searchingnya merek. Ketika searchingnya merek ya, dia maunya merek kita ya, mau nggak mau kalau harganya sama semua antara kita ataupun reseller ataupun produsen ya, dia beli juga ke kita gitu. Jadi balik lagi ya, mohon maaf ya, saya salah sedikit. Ya, mungkin ada informasi sedikit ini untuk teman-teman yang nggak bisa join karena kuota kita di Zoom ini full 100 nih, kebetulan sudah full ini, audiensnya sudah 100. Nanti bisa diberikan oleh panitia, diberikan link untuk ini, untuk streaming lewat fanpage-nya KPMI ataupun melalui YouTube streaming. Nanti akan diinformasikan oleh tim kita di kolom chat ya. Bisa disampaikan ke teman-temannya yang ingin bergabung, namun kuotanya sudah full karena kita cuma pakai yang 100 ini. Oke, gitu aja informasi dari saya. Monggo silakan dilanjut Mas William. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi optimis aja kalau bangun brand kita sebenarnya bisa untuk jual lebih mahal ya. Terus bagaimana supaya kita sebelum beriklan, pastikan teman-teman itu sudah meriset yang namanya kompetisi ya. Teman-teman ibarat main bola itu ya kita tahu diri lah. Kalau memang kapasitasnya cuma RT RW ya jangan nantang-nantang macam Serie A gitu kan, atau Liga Spanyol, Liga Inggris kayak itu ya. Kita pahami kapasitas kita ya. Kita memilih produk sesuai dengan target market kita, jangan menghajar semua gitu, apalagi internasional ya. Jadi caranya gimana? Di semua produk yang udah ada ini kita bisa cek kelemahan dan keunggulannya apa. Nah, kelemahan dan keunggulannya apa itu kita cek di bintang satunya. Kalau itu kelemahannya. Nah, ya warna sangat jauh dari berarti tidak, ini dicatat dulu. Catat semua kelemahan kompetitor. Ya. Oh, tidak sesuai ekspektasi, bahan terlalu tipis, ya. Ya harusnya di harga segini mungkin ekspektasi orang lebih tinggi. Nah, itu udah kita kumpulin kelemahannya,
Terus kita bikin produk yang bagus, tentunya produknya harus bagus. Kemudian teman-teman tulis di foto keunggulannya apa. Ya, misal keunggulan kita kayak tadi kebalikan dari kelemahannya kompetitor. Bahan dijamin tebal, garansi apabila sobek, jahitan nggak bagus, bahan nggak nyaman, warna nggak suka, boleh tukar. Ya, di awal ya, karena kita butuh testimoni yang bagus dan real. Kemudian kita pengen bisa bersaing dengan yang udah laku. Ya, ibaratnya kita buka toko offline gitu, Indo Oktober gitu kan, Indo April gitu kan. Itu emang kadang kalau mereka lagi buka baru ya, atau toko-toko retail lah, itu kan di sell dulu di awal toh, grand opening, diskon sekian, ya, biar orang tuh masuk dulu. Ya, kalau restoran kan ngicipin makanannya dulu. Nah, kalau toko online ya biar mereka beli produknya dulu gitu. Sama di marketplace juga sama, dimurahin dulu di awal, ya. Kemudian nanti kalau udah mulai testimoninya bagus, ya langsung nanti teman-teman bisa naikin pelan-pelan marginnya, ya. Ini studi kasus ya, toko saya ini kita dulu juga dari penjualannya 0, dalam artian di produk ini penjualannya 0 ya. Ini gaya, kalau ngeliat foto-foto kayak gini ya, itu kata-kata emang gaya kami senengnya kayak gini. Kenapa kayak gini? Karena di bawah ini dikosongin karena nanti akan kepotong biasanya gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, 9.9, 10.10 itu di sini, di bawah ini. Kemudian di sini ada tulisan iklan. Ya. Kemudian di kompetisi produk ini, kita riset bahwa kata-kata kompetitor itu jualnya ada yang sama, ada yang di bawah, tapi rata-rata mereka hanya jualan produk. Nah, kalau di kami, yang sebenarnya kami jual itu adalah konsultasi dan pendampingan ya. Jadi program hamil bersama dengan produk ini ya, bukan bersama yang lain. Ya, bersama dengan tim kami kita dampingi gitu ya. Program hamilnya tetap sama suaminya. Jadi kita hanya sebagai konsultan gitu. Karena kalau kata-kata yang lain itu dia hanya jualan misal madu penyubur kandungan gitu kan. Madu pria, madu wanita gitu kan. Nggak ada, pembeli itu akan lebih yakin kalau dia didampingi. Jadi kita udah riset di Google, di marketplace, mereka itu butuh, habis ini saya konsultasinya di mana? Itu salah satu pertanyaan yang sering ditanyain. Ya, ini dulu juga dari penjualan 0. Saya kulaan dari 6 botol ya, dari 3 paket. Ini udah terjual 2.800 sekian paket. Jadi 5.600-an lah. Belum yang ini yang dijual ecek, belum yang ini ya. Ini yang dijual ecek. Itu udah gitu, itu baru di Shopee. Belum yang di Google, belum yang dari Facebook ya dan sebagainya. Ini baru yang dari marketplace ya. Jadi pastikan teman-teman sudah meriset keunggulan dan kelemahan dari kompetitor dan jadikan kelemahan itu menjadi tutup, itu jadikan keunggulan teman-teman dan jadikan keunggulan kita lebih unggul daripada kompetitor. Dan temukanlah keunggulan yang sulit disaingi ya. Kalau di sini teman-teman boleh curhat, misalnya ikut pendampingan program hamil, curhat mengenai pasangannya, kehidupannya. Karena orang belum bisa hamil itu banyak sekali faktornya ya. Bisa psikologi, bisa suaminya sibuk ya. Akhirnya kita harus ngatur kapan jadwalnya gitu kan. Ngasih tahu, tolong kalau bapaknya dikasih tahu suaminya suruh pulang tanggal sekian. Ini pas saat yang tepat kayak gitu. CS kami bisa ya. Tim CS kami bisa sampai ke seperti itu, ya. Bahkan kalau udah nyaman sama tim CS itu ya, tim itu sampai mau dikenalin sama ponaannya ya, biar nanti bisa jadi calon kayak gitu. Jadi di WhatsApp itu terbangun yang namanya kenyamanan, gitu. Sehingga mereka mau komitmen untuk ikut pendampingan dari sesuai dengan produk herbal yang mereka butuhkan. Jadi kayak gitu teman-teman, itu cara untuk sebelum teman-teman beriklan, pastikan produknya memenangkan kompetisi ya. Jadi bukan iklannya yang salah, kadang-kadang produknya memang nggak bisa menang kompetisi. Jadi bukan cara iklan kita yang salah atau cara optimasinya ya, misal dari foto, judul dan sebagainya, tapi memang produk kita tidak bisa memenangkan
kompetisi dibanding yang lain. Apa sih yang menyebabkan saya harus beli produk yang lebih mahal dari produk yang dijual kalau enggak nilai lebih ya. Kalau di sini kan kalau di Iqbal itu konsultasi dan pendampingan, sehingga nanti repeat ordernya di WhatsApp. Nah kalau yang lain kan balik lagi, kalau di fashion tuh, kalau di tempat kami mereka kalau kita nggak launch produk baru itu malah nanyain gitu. Kemarin karena kita kehabisan bahan celana yang memang modelnya kita suka gitu, bahannya udah ditanyain, nggak ada model baru lagi nih gitu, kita nggak bisa jawab gitu. Nah itu kalau di fashion kita emang harus sering launch produk model baru gitu kan. Kalau nggak dikira brandnya itu nggak hidup. Nah kalau Iqbal ya selama pembelinya cocok dengan khasiatnya ya dia akan repeat order, apalagi ditambah dengan pelayanan konsultasi pendampingan dari penjualnya. Seperti itu. Itu di awal ya, pastikan produknya bisa memenangkan kompetisi. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa toko itu harus memang dibuat ya paling nggak jangan kelihatan nggak profesional ya. Ya ini kan cuma beberapa contoh aja. Tuliskan keunggulan produk kita di sini ya. Kemudian ini cuma etalase biar rapi, kayak gitu aja. Tokonya kalau dilihat ya kelihatannya udah rapi sedikit lah gitu. Ini kalau mau beli buku saya ini ya di sini. Terus itu kita balik ke ini baru data mengenai di lapangan ya. Nah kalau data yang ada itu di sini. Ini namanya data iklanku Shopee. Biasanya kalau kita pengen cari potensi pasar selain tadi di kompetitor laku berapa, kita bisa lihat dari sini. Ya misal kita mau cek. Nah, ini yang kayaknya yang lebih banyak dicari itu yang taktikal ya. Kata kuncinya taktikal coba. Oh, 561. 561 pencarian per bulan. Berarti 561 dibagi 30. Sehari nggak nyampe 20 ya. Kalau celana Sirwal Army cuma 40 ya, berarti lebih dikit. Orang searchingnya berarti celana Sirwal taktikal lebih banyak, atau tentara nggak ada loreng. Nah, yang lebih banyak taktikal ya kalau mau launch produk itu ya. Kata kuncinya adalah celana Sirwal taktikal yang lebih dicari daripada loreng, tentara dan sebagainya. Nah, ini ada di sini. Ya, buat para produsen kalau kalian pengen launch produk di marketplace, ya teman-teman cek di sini aja. Ya, misal mau launch gamis apa sih yang dicari? Ya ketik aja gamis, spasi bahannya apa. Misal gamis Toyobo 18.000, gamis katun Jepang ya 22.000 sekian per bulan gitu. Gamis apalagi ya, gamis bahan apa gitu. Atau warna apa yang lagi banyak dicari, misal gamis hitam 26.000, gamis putih gitu kan 43.000 ya, gamis apa, gamis pink misal 1.900 misal. Itu yang searching gitu. Penentuan ini ya, apa namanya, kata kunci ya Pak ya. Termasuk untuk kata kunci. Nah, termasuk untuk kata kunci yang ditaruh di judul sini ya. Di judul awal ini ya. Di sini. Nah, ini salah satu tempat risetnya adalah di sini tadi ya, data iklanku Shopee. Kemudian saya juga riset dari kompetitor ya. Jadi kompetitor itu pada pasang apa sih di produknya. Nah, itu kita kumpulin juga judul-judulnya ini ya. Yang di sini, di sini, di sini, di sini ini dikumpulin. Saya dapat kata kunci pangsi ini dari kompetitor. Saya nggak tahu ternyata ini ada kata celana pangsi ya, kalau di daerah tertentu nyebutnya celana pangsi ya. Jadi celana Sirwal itu celana pangsi. Kan saya dapat ide kan. Nah itu dari kompetitor gitu. Kemudian satu produk gitu misalkan dengan nama yang varius, yang beraneka ragam gitu, untuk menjaring kemungkinan orang mencari dengan kata kunci ini atau kata kunci yang lain, bisa juga ya Mas ya? Iya betul. Jadi kita masuk ke kaidah menulis judul ya. Jadi judul itu yang pertama pastikan ada yang nyari. Kenapa? Kalau nggak ada yang nyari ya rugi. Kita hanya diberi 100 karakter ya kalau di Shopee. Di Shopee 100 karakter, Tokopedia 70, Bukalapak
150, Lazada 250 kalau nggak salah ya. Ya, lama nggak ngupload saya. Ya, saya biasanya tim. Sekarang 250 karakter. Nah, yang kita taruh di judul itu usahakan semua memang dicari. Jadi kalau kayak paling murah, terlaris dan sebagainya, kalau nggak dicari ngapain? Ya kadang-kadang tuh ngaku paling murah, paling laris, tapi nggak laris. Paling murah juga nggak paling murah. Cuma biar keren doang gitu loh. Biar dikira murah. Iya, biar dikira murah. Padahal kan pembeli juga tinggal klik termurah selesai. Ya, ngaku paling murah nggak termurah kayak gitu. Kan lucu, ya. Jadi pastikan di judul itu banyak dicari. Caranya dari sini, teman-teman ambil data di sini. Ya, ini data iklanku Shopee, ya. Harus caranya kalau pengen nyampe di sini, teman-teman harus upload satu produk dulu. Nah, sebelum upload satu produk, teman-teman setting alamat tokonya dulu, ya. Karena kalau nggak setting alamat toko, nggak bisa upload produk. Ya, jadi di setting alamat tokonya dulu, kemudian upload satu produk, judulnya mungkin kalau teman-teman belum paham ya agak ngasal, yang penting agak nyambung sama produknya. Baru nanti di sini teman-teman masuk ke iklan saya, ya, kemudian tambah iklan kata kunci baru, kemudian pilih produknya, terus tambah rekomendasi kata pencarian nanti sampai di sini. Nah, di sini teman-teman bisa riset ya, mau produsen, mau riset produk apa yang laris, yang banyak dicari, ya. Tapi juga sekali lagi, meskipun banyak dicari, ingat banyak kompetisi. Yang penting adalah produknya bagus, penawarannya juga bagus. Produknya itu ya foto, bahan dan sebagainya bagus. Penawaran itu tadi nilai lebih, semacam garansi, ya. Kemudian bonus, ya, dan after sales itu kan nilai lebih ya kalau kita pengen jual lebih mahal. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian kaidah yang pertama itu tadi kata kuncinya harus dicari. Yang kedua, tidak mengulang kata yang sama. Kenapa? Karena rugi. Ya kita hanya dikasih 100 karakter. Kalau di misal tadi ya kita nulisnya celana silwal pria, celana silwal kantor misal, ini rugi. Kita udah kehilangan berapa ini? Celana sirwal kita ulangi 2 kali, itu sekian karakter itu terbuang. Itu tidak memperkuat hasil di sini ya teman-teman ya. Tidak memperkuat. Kalaupun mereka udah laris atau apa, itu karena mungkin dulu mereka uploadnya duluan dan harganya murah. Tapi kalau secara kaidahnya, kalau teman-teman sering ikut di komunitas ya, dari rektor pun juga bilang nggak perlu mengulang kata yang sama di judul karena rugi, mending diisi kata-kata lain gitu kan. Misal kita risetnya kayak gini caranya. Kalau yang ada datanya di sini kan celana sirwal A anak, oh kalau nggak bukan anak berarti nggak masuk. B AB AC AD AE AF AG 1 2 3 sampai 9 gitu kan. Terus ini A sampai Z gitu dan seterusnya. Itu nanti kita akan nemuin banyak ide kata kunci. Ini baru yang ada celananya, belum yang sirwal doang, belum yang pangsi, belum yang tadi saya debat kata kunci apalagi tadi, komprang ya, celana komprang atau celana cingkrang. Nah itu teman-teman bisa cek celana cingkrang itu 3.500, 2.500 cingkrang dan komprang. Kalau congklang ada nggak? Ya dicek aja gitu. Nah nanti jadiin judul, berarti celana sirwal pria pangsi congkrang komprang gitu kan. Semuanya dipenuhin 100 karakter ya. Kalau celana sirwal pria kayaknya yang paling tinggi lah, 13.880 ya. Berarti itu ditaruh di awal. Ditaruh di awal. Yang tanya ada banyak sekali. Nanti kira-kira Mas William akan menyambung sampai titik poin tertentu atau nanti kapan mau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini? Oh iya, sebentar lagi. Saya sampaikan kaidah mengenai kata kunci dulu untuk judul produk. Kemudian nanti baru ke ini Mas, gambar tadi udah ya, contoh gambar. Kenapa gambarnya dikotakin? Ya, kemudian kenapa bawahnya dikosongin, terus gambarnya banyak tulisan, terus baru kalau udah siap tokonya itu baru diiklanin.
Ya, ini kita dandani dulu, perbaiki dulu judul produknya. Ya, saya kan ada kelas online nih, ya. Saya ada kelas online itu saya mulai di tahun 2017 ya. Saya buka kelas online. Rata-rata ya dari hasil peserta setelah menerapkan ini belum iklan. Kalau dia benar caranya, maksudnya dia bisa mengatur urutannya, kemudian yang ditulis di judul itu lumayan banyak kok yang tadinya tokonya mati suri mulai datang pengunjung. Karena dulu dia ketika pasang judul itu masih ngasal. Kalau ini kan udah by data yang memang banyak dicari setiap bulan. Nah, kayak gitu. Perbaiki ini, insya Allah pengunjungnya biasanya naik ya di mayoritas. Kan saya udah lama nih ngajarnya. Ini kok jadi ada coretan ya. Kayak gitu. Jadi ini yang akan kita perbaiki ya. Ini baru 2 kaidah dulu. Ya, nggak boleh mengulang kata yang sama. Kaidah yang ketiga, tidak perlu pakai simbol. Kenapa? Kalau di Shopee ya, simbol itu yang terbaca hanya yang kayak gini, celana 3/4. Nah, ini ataunya kebaca ya. Slash-nya itu kebaca. Tapi kalau celana anak 11 sampai 1 sampai 5 sampai 7 tahun misal. Nah, nggak ada. 5, 6. Nah, ini 5 spasi 6 ini bukan 56 tahun ya, tetapi 5 strip 6. Jadi simbol strip itu, misal kita empek, strip empek. Nah, itu stripnya itu tidak dibaca oleh mesin Shopee. Ya, jadi kalau teman-teman pakai simbol di judul, itu rugi. Kecuali memang ini tadi, celana 3/4 ya, ukuran 3/4 ya, kemudian setengah. Jadi nggak semua simbol itu kebaca, tapi kalau di Lazada ada yang kebaca. Jadi simbol di sini kalau nggak perlu nggak usah. Biasanya kan sering ada tutup buka kurung ya, kayak gitu, nggak penting ya. Dari rektor kemarin juga udah ada edarannya ya, jadi kayak gitu. Terus yang terakhir ya, selain simbol, kata kunci typo ya, gunakan juga kata kunci typo. Typo itu apa? Kata kunci yang para pencari itu suka salah ketik. Contohnya apa nih? Nih, orang ngetik speaker itu speaker ya, speaker, speaker kan yang benar kayak gini. Ada yang salah ketik. Kemudian stiker kayak gini kan, nulis stiker aja salah gitu. Kemudian helm, orang ngetik helm itu helm gitu, bukan HELM. Kenapa harus dipakai? Nah, ini kalau di Shopee ya, bedanya sama Google. Kalau di Shopee gini, kita searching flashcard tanpa H untuk produk ini, yang muncul hasilnya di sini yang tanpa H juga, flashcard tanpa H. Tapi kalau di Google, kalau kita searchingnya flashcard tanpa H, dikasih yang benar. Ya, bedanya itu antara Google sama Shopee. Ya, jadi kalau ternyata yang tipe itu banyak dicari, pakai aja. Kadang kompetitor juga nggak tahu kok kalau ternyata yang tipe banyak dicari dan ternyata kita closing ketika pasang judul itu dan ngiklan ke kata kunci itu. Banyak banget yang lucu-lucu ya. Gorden, hordeng. Saya sering kalau pas pelatihan offline, saya juga ada workshop offline itu ketawa-ketawa gitu sama peserta. Ketemu nih kata kunci lucu apa gitu. Saya catetin gitu. Nah, itu kaidahnya untuk judul ya. Kemudian untuk foto kayak tadi dikotakin, dikasih tulisan keunggulan toko dan produknya. Lalu di judul ini teman ulang lagi di deskripsi ya, judul yang udah di riset taruh di awal deskripsi dan sebagai nama foto ya. Jadi foto sebelum diupload itu teman-teman kasih nama dengan kata kunci supaya tercatat di Google ya, tercatat di Google seperti ini kan juga situs kuat ya. Lalu jangan lupa aktifkan COD. Kenapa? Ya bagi yang mau ya. Kadang pembeli itu setelah searching dia centang yang bagi pembeli yang pengennya COD, dia centang yang COD. Terus jangan lupa di tiap produknya itu upload satu video
nguploadnya gimana? Pakai aplikasi smartphone Shopee. Ya, jadi karena apa? Ada pembeli yang centang dengan video, dia maunya beli produk yang ada videonya, sehingga yang muncul kemudian yang ada video-videonya aja, ya. Ketika dia centang video, nah kayak gitu. Nah itu dari sisi ini. Kemudian dari sisi harga, nah ada beberapa cara ya. Misal ini yang cukup unik, jangan terlalu ibaratnya gini. Ada teman jualan perhiasan. Nah, itu kotaknya dijadikan varian. Ya, misal ini perhiasan gitu. Variannya itu kotaknya, harga kotaknya 20.000. Harga perhiasannya jutaan. Nah, ketika di sortir termurah, dia muncul di sini. Karena apa? Yang termurah itu sebenarnya bukan cincinnya, tetapi box perhiasannya, kayak gitu. Yaitu di algoritma sistem yang termurah. Kalau terlaris memang nggak usah ada penjualannya. Nah, kalau yang terbaru, ini teman-teman sering-sering klik naikkan produk tiap 4 jam ya. Jadi di Shopee itu ada gratisan ya teman-teman ya. Ada gratisan itu nanti menaikkan kata kunci di terbaru sini ya. Moga-moga kuota aku masih ada. Kuota naikkan produk karena biasanya udah dipencet sama tim. Nah, saya coba oh iya iya. Bikin kotak Nah, jadi ada naikkan produk ya. Jadi kuotanya cuma 5 produk per 4 jam ya. Nah itu baiknya kita kliknya di jam-jam rame produk kita dicari. Taunya gimana? Nah nanti setelah jalan iklan kita itu kan ada grafiknya ya. Nah ada grafiknya seperti ini. Nah kita bisa amati, oh ternyata paling banyak dicari itu jam 22, jam 16. Nah kita klik di jam-jam seperti ini ya. Dan kalau produknya banyak, dia dalam satu kategori, lebih baik gantian misal di kategori ini mainan bayi dan edukasi semua produknya. Nah itu jangan langsung 5-5-nya bareng, tapi gantian, diselisih ya. Misal ramenya dicari jam 12 sampai jam 1. Nah jangan semuanya di jam 12, ada jam 12, 12.15, jam setengah 1, 12.45, 13.00 kayak gitu. Kalau dalam satu produknya dalam satu kategori. Itu kalau di Shopee ya. Jadi nanti kita seperti ini, kita ngekliknya pada saat rame ya. Jadi tokonya, produknya udah menang, judulnya udah tepat, gambarnya udah bikin pembeli pengen ngeklik. Kemudian oh ya, jangan lupa fotonya diisi penuh 9 foto. Itu memperbagus ya, dalam artian posisinya secara organik. Jadi dulu ceritanya saya itu di copy paste judul, deskripsi dan macam-macam tuh di copy paste sama kompetitor. Tapi kompetitor kita itu kok peringkatnya di atas kita organiknya. Setelah saya cek, oh ternyata fotonya lebih banyak ya. Nah terus saya tambahin foto saya, alhamdulillah terus peringkatnya di organik itu di terkait. Kalau itu waktu itu studi kasusnya di Bukalapak itu kemudian membaik ya. Jadi foto itu harus diisi penuh. Deskripsi jangan kayak cerita, cukup by poin-poin. Ya, misal bahan apa, terus keunggulan 1 apa, 2 apa, 3 apa. Karena pembeli di Indonesia itu masih banyak yang malas baca, dan meskipun udah ditulis tetap akan nanya. Karena apa? Mazhabnya mazhab mantep. Nggak mantep kalau nggak nanya lagi. Ya, jadi kadang untuk memastikan karena takut salah, sehingga dia nanya lagi. Ini ada nggak Kak? Padahal udah ditulis. Ya, bahkan kadang-kadang kuas warna yang nggak ada di dalam varian produk kita. Ya, jadi uniknya kayak gitu. Ya, itu udah dari toko produk. Nah, kalau tokonya udah bagus, udah siap, udah cantik, ya, kemudian secara kualitas produknya udah bagus, kita yakin kalau pembeli searching, lihat iklan kita, kemudian dia klik, meskipun dia jalan-jalan ke toko yang lain, karena dia cocok dengan penawaran kita, ada garansi, keunggulan,
ya ada after sales, dia akan balik ke kita kok, insya Allah kalau memang rezekinya itu. Ya, terus cara ngiklannya gimana? Nah, teman-teman perhatikan ini batas sampai jam 9 ya, yang nanti ada tanya jawab setengah jam. Cara ngiklannya itu ada beberapa ya. Jadi iklan ini masuknya di iklan Shopee, terus iklan kata kunci baru, ya terus misal iklannya buku Instagram ya, bukunya Instagram Mas Latif ya. Nah ini kalau di saya settingannya di sini saya tentukan modal. Kenapa ditentukan modal? Karena gini, saya dulu pernah ya, mungkin karena video saya pas live kayak gini, ada orang lihat kata kunci yang saya incer apa, kemudian mungkin dia dapat video rekaman khusus online saya di kata kunci yang saya target. Nah, kata kunci yang saya target itu diklik. Jadi ada orang searching, ngeklik ya. Ya. Ini share screen-nya mati Mas William. Oh iya. Ya, jadi ini di bukunya Mas, saya mau iklan bukunya Mas. Udah lama ya ini tadi ya. Oke. Berarti nggak kelihatan. Nah, ini udah fase iklan Mas, lagi selesai. Jadi kenapa iklan saya batasin biaya hariannya? Karena dulu iklan saya itu entah Shopee-nya yang lagi bermasalah atau memang kata kunci saya itu diincar. Entah diincar karena dia nggak suka saya jualan produk itu, atau dia nggak suka sama saya ya, walau alam ya. Diklik, jadi ada orang searching, ngeklik. Saya tahunya dari mana? Jumlah pencarian yang biasanya itu cuma 500 sebulan, tahu-tahu dalam waktu itu jam 2 sampai jam 6 kalau nggak salah, itu 18.000 sekian. Biasanya 200.000 itu waktu itu ya, karena kompetisi belum banyak, itu bisa setengah bulan. Ini tahu-tahu sekian jam habis. Nah, makanya sejak itu modal ini kita batasin. Sesuai apa? Kebutuhan iklan ini berjalan 24 jam. Ya, bisa start dari 25.000, 50.000, 100.000. Tapi kalau di saya biasanya SOP-nya dari 25.000. Supaya apa? Murid-murid yang saya ajarin atau tim saya yang saya ajarin, itu ketika iklannya nggak untung, mereka nggak kaget, mentalnya nggak down. Ya, jadi namanya guru itu harus mengukur kemampuan murid. Ya, karena kalau ngiklan 100.000 aja buat, ya jangan langsung dikasih 100.000. Latihan ngiklan 25.000 per hari dulu. Oh, ternyata kalau 25.000 cuma sampai siang Mas. Oh, berarti coba naikin 50.000. Oh, kalau 25.000 sampai sore Mas. Oh, berarti kalau pengen sampai malam mungkin 75 sampai 100.000. Emang iklannya harus sampai malam Mas? Ya gini teman-teman, tergantung produknya. Misal di produk saya itu di Herbal, kadang-kadang ada yang beli jam 10 malam, jam 2 malam. Masa saya matiin iklan, terus iklan yang tayang, iklannya kompetitor, terus dia beli lagi ke kompetitor. Kalau saya mending iklan saya jalan 24 jam. Untuk produk saya loh ya. Nah, itu belum tentu cocok di produknya teman-teman. Bisa aja teman-teman, wah aku bagusnya jam 12 sampai jam 1 doang Mas, selain itu nggak pernah closing. Ya silahkan, iklannya nggak perlu jalan 24 jam. Tapi kalau di saya, iklan saya jalan 24 jam. Iklannya mati kalau saya lupa, tim saya lupa ngisi saldo iklan ya. Terus seperti itu. Atau Idul Fitri dan Idul Adha ya. Idul Fitri kan liburnya agak lama, biar nggak keluar biaya iklan. Jadi di sini ditentukan modalnya ya. Buat yang pemula dari 25.000, biar nggak kaget mentalnya kalau ternyata nggak langsung untung. Kemudian untuk batas waktu, kalau saya nggak tak kasih batas waktu, ya kecuali itu tadi tim saya liburan Lebaran ya, otomatis nggak ada pengiriman paket. Ya, libur di kami itu hanya Idul Fitri dan Idul Adha dan hari Ahad. Hari lain kalau ekspedisinya buka, tim kami tetap buka. Ya, itu terus selanjutnya di sini ada pilih otomatis atau manual. Saran saya pilih yang manual. Kenapa? Kalau otomatis Shopee yang memilihkan Shopee itu tandanya yang memilihkan mesin. Namanya mesin itu melihat dari angka-angka. Dia diprogram ya. Ini ada programmer di sini nih. Ya, dia ini sudah diprogram teman-teman. Nah, lebih baik teman-teman belajar manual dulu. Tapi manual itu ada jebakannya. Nah, saya ngiklanin buku Instagram bisnis roadmap ya, Mas Latif ya. Tapi di sini muncul buku Business is Fun. Kira-kira cocok nggak dengan produk ini?
Kalau menurut saya ini nggak cocok. Saya pengennya kalau, tapi bisa cocok, tapi harus dites. Tapi menurut saya ini kemungkinan nggak closing dari sini. Taunya apa? Taunya ini dia sudah searching judul buku lain. Sedangkan saya pengennya orang yang searchingnya buku Instagram ya, atau nama penulisnya, atau nama judul bukunya gitu. Kemudian roadmap. Nah, kata kunci roadmap ini apa? Peta gitu kan. Emang orang ketika beli peta kalau ngeklik iklan saya ini terus dia mau beli, belum tentu juga. Ini tandanya nggak nyambung. Nah, yang nggak nyambung bisa kita centang dulu. Kemudian bisnis, wah ini nggak jelas. Mereka butuh bisnis apa nih? Searching di Shopee mau beli bisnis gitu. Nah ini dicentang. Buku bisnis internasional, kemudian nggak nyambung. Instagram marketing nyambung. Buku bisnis online nyambung. Nah kayak gitu. Itu kita buku tulis. Nah banyak banget ya yang terjebak di sebelah kiri ini. Dia nggak pernah milih-milihin nih. Manut aja sama Shopee. Ngikut aja. Ya gimana Shopee nggak tambah kaya? Ya banyak yang terjebak di sebelah sini. Masa saya jualan buku Instagram, iklan ke buku tulis? Kemungkinan orang yang ketik buku tulis ya maunya beli buku tulis. Ya, so well shop ini toko saya loh, ngapain? Ya, bisa aja hack gitu kan? Toko loh, orang ngetik toko ini mau beli toko apa? Nah banyak banget dari sebelah kiri ini terjebak, sehingga dia di sebelah kanannya akan semakin terjerumus. Dan biaya iklannya mahal, kemudian dia boncos, rugi, terus ngeluh-ngeluh di grup WhatsApp, grup Facebook, dan lain-lain. Karena apa? Dia tidak membaca panduannya, atau tidak teliti dalam memilih kata kunci yang paling kiri. Ya, jadi ini paling kiri ini teman-teman harus banyak pilih-pilih, ya. Terus dihapusin kalau yang nggak cocok. Bisa pakai tong sampah sebelah kanan, atau klik hapus massal, ya. Itu baru yang pertama. Kemudian sebelah kanannya volume pencarian. Mas, bagusnya yang volume pencariannya berapa? Bebas, yang penting closing. Dikit, minim kompetisi, tapi closing ya enak gitu. Tapi kelemahannya, teman-teman kalau pencariannya dikit, ya itu tadi, di Shopee dan Google itu, dan Marketplace, ada jumlah pencarian. Saya itu tahu kapan merek saya itu banyak dicari, kapan dia menurun. Ya, jadi saya nggak terus ngasih challenge tim, tolong naikin orderannya jadi 10.000 per bulan. Lah wong kompetitor aja Pak, itu paling rame 1.000 botol. Itu yang harga 30.000. Bapak ngasih target kita 10.000. Saya flash sale loh produknya gitu. Nah, jadi kita ngasih target ke tim itu punya data. Oh, di kompetitor itu lakunya kalau harga 200, 250, itu cuma 200 per bulan. Bapak ngasih target 10.000 gitu. Yang nyari aja ya cuma segini Pak. Misal 43, Bapak minta target 10.000 botol di produk kami misal. Nah, tim saya bisa mengajukan argumen seperti itu. Karena udah jelas pencariannya berapa. Dan saya sudah amatin dan punya data, ketika pencarian saya naik, jumlah pencarian kata kunci saya yang biasa closing, orderan saya naik. Ketika turun juga turun, kayak gitu. Ya, jadi ini cari yang nyambung aja. Kalau udah mentok, nanti teman-teman klik di sini. Tambah kata pencarian ya, pilih-pilih yang nyambung, misal buku Instagram gitu, atau Instagram kayaknya udah kepake ya. Nah, ini tinggal apa yang nyambung dengan buku ini. Kemudian sebelah kanannya, nah ini juga banyak jebakan di sini. Kok settingannya luas Mas di awal, bukan spesifik ya. Nah emang ini jebakan ya, saya bilang jebakan. Kalau teman-teman nggak paham cara kerjanya, teman-teman akan merasa wah ini ya lebih bagus luas lah Mas, produk kita kelihatan kemana-mana gitu. Pahami cara kerjanya dulu ya. Beli sesuatu itu dibaca panduan manualnya dulu ya. Padahal saya nggak beli HP ya langsung pakai gitu. Ya kalau khusus ini teman-teman baca panduannya. Ya jadi ini tak kasih tahu ya. Jadi pencocokan luas itu akan muncul ketika orang mengetikkan produk kita, misal ini buku Instagram marketing dengan pencocokan luas, itu akan muncul ketika orang ngetik buku Instagram marketing, itu muncul. Jadi ada tambahan kata di sini itu muncul. Dan juga yang berhubungan dengan Instagram dan marketing, ya itu bisa muncul. Tapi kalau spesifik kayak gini ya, ini kita ganti spesifik, nanti munculnya akan di yang dua kata ini doang,
Instagram marketing spasinya 1, Instagram marketing spasinya 2, atau nggak pakai spasi. Taunya dari mana? Nanti kita lihat ya. Ini teman-teman bagi yang pemula, belum tahu cara kerjanya, yang lain jadiin spesifik, yang paling nyambung, coba jadiin luas, biar nanti tahu cara kerjanya. Ya. Oh, udah jam 21 ya. Terus untuk harga rekomendasi, nah, untuk data terbaru di tempat saya, ini nggak bisa jadi patokan lagi. Kadang saya pasang di bawah udah, nanti dilaporkan iklan posisinya di atas, ya posisi rata-rata, kadang udah ditaruh di atas, kadang udah ikuti rekomendasi, posisi rata-rata masih di bawah. Nah, nanti teman-teman harus cek dari data iklannya. Ya, terus ini satu lagi teman-teman, sebelum ke yang lain, di sini teman-teman, mari tahunya dari mana pencocokan luas itu bakal kemana-mana. Ya, ini ya, tak bukain salah satu produkku. Takut, ya ini saya yang bisa jual cuma saya. Nah, ini tak. Nah, ini teman-teman pernah nggak download data ini? Nah, ini diklik download datanya. Nah, ini udah ada CSV, saya stop dulu, pindah ke Excel. Nah, nanti mohon kalau ada kata kunci yang saya target, jangan diklik ya teman-teman ya. Nanti kalau saya dibom klik sama teman-teman bisa boncos ini. Saya pindah ke Excel dulu, yang tadi saya buka. Saya yakin teman-teman di sini baik hati dan tidak suka jahil. Tak tutupi ya kata kunci yang saya target. Nah, wes, ini aman. Ini soalnya, nah, ini teman-teman, kalau saya buka data yang tadi saya download, itu ada kayak gini. Ya, ini di sebelah kiri ini ada kata kunci yang saya target. Nah, ini pencocokan luas, itu muncul kemana-mana nih ya. Tapi kalau spesifik, ya ini doang, ini saya pakainya spesifik ya, yang saya target ini. Nah, ini di-download setiap hari, terus dibaca laporannya di sebelah sini, ada posisi rata-rata, peringkat rata-rata, ada omset, dan sebagainya. Nah, itu ya teman-teman ya, nanti diulik sendiri. Ya, jadi seperti itu caranya ngoptimalin di marketplace. Di yang lain juga sama ya, nanti Tokopedia, Bukalapak, cuma kalau Bukalapak nggak ada data, iklan kita muncul di kata kunci apa, kemudian kalau Tokopedia, dia settingan awalnya untuk yang terbaru itu langsung pencocokan luas. Jadi iklan kita akan kemana-mana. Itu. Udah Mas, biar ada tanya jawab ya. Udah bisa. Ya, mantap ini materinya daging semua ini. Luar biasa. Baru tahu nih Shopee ini ternyata banyak juga ya jurus-jurusnya ya. Tool-toolnya juga Masya Allah bermanfaat sekali itu tadi. Iya. Jurus searching keyword, jurus typo, jurus luar biasa. Oke teman-teman yang mau tanya silakan ini aja. Kayaknya dari atas deh Mas, kasihan. Mending ini dulu, mending saya kan dengan yang raise hand aja. Raise hand mau silakan by voice aja. Lebih jelas by voice. Boleh. Silakan teman-teman yang mau tanya raise hand, nanti aktifkan mic-nya, kita kasih kesempatan. Mas Afif, monggo Mas Afif, mungkin mau tanya. Ini ada yang Nanya Mas. Ya. Siap, silakan. Itu buat sampul atau kotak itu ada aplikasinya atau ngedit sendiri. Lalu kalau kita upload foto itu, biasanya kita kecil tuh, terus kita gedein. Itu ukuran sebetulnya Shopee itu, produk Shopee di produknya itu berapa sih ukuran panjang kali lebarnya gitu. Kadang kita udah upload masih kecil juga gitu. Ya itu aja Mas, makasih. Oke, langsung jawab. Ya monggo silakan. Jadi kalau saya dan tim saat ini yang kami pakai ada 2, PowerPoint dan Canva ya. Jadi kalau Corel itu sering kena, maksudnya kita belum kuat beli lisensi resminya ya. Jadi kalau bawaan Windows itu kan biasanya instalan dari kan kita belinya jangan bajakan ya Mas ya. Kalau PowerPoint sama PowerPoint kan masih murah ya, tapi kalau Canva gratis. Jadi kami pakai
PowerPoint dan Canva, namanya canva.com. Kita pakainya juga masih terjangkau ya Mas ya. Iya, tapi yang gratisan pun sudah powerful ya. Jadi tim saya tuh ngedesain feed Instagram, terus ini Bingkai itu tadi cuma pakai Canva, kalau enggak PowerPoint 2 itu aja. Terus ukurannya 1000 kali 1000, ya, yang aman. Dan maksudnya aman tuh nanti dipakai di Tokopedia dan Bukalapak juga bisa. Dan itu udah agak tengah-tengah gitu. Di Lazada nanti juga bisa. Kalau di kami pakainya 1000 kali 1000 pixel, ya bukan senti ya, pixel. 1000 pixel kali 1000 pixel. Oke, cukup mungkin ya, Mas ya. Mungkin yang lain ada yang mau tanya, silakan. Tanya-tanya Mas. Monggo silakan Mas Jimmy. Mas Feli, kalau sejak awal dulu, apakah sudah langsung hire admin, hire CS, atau awalnya CS sendiri? Terus itu kan produk saya itu, tak lihat kompetitor harganya tipis banget itu cuannya. Apa saya harus ganti produk, karena produknya Mas Feli tadi kan bisa margin sampai 30.000 itu. Kalau saya cuma 1.000-2.000 kalau tak bandingin sama kompetitor. Apakah sarannya harus ganti produk atau gimana? Itu Mas. Produknya apa Mas Jimmy? Celana anak Mas. Oke, celana anak spesifiknya apa? Celana anak itu ada celana anak laki-laki, celana anak chinos. Berarti anak laki-laki ya? Unisex ya. Oh, unisex. Oke. Jadi biasanya kita bedah dulu ya di lapangan ya. Kita buka dulu. Saya share screen dulu. Biasa kita kalau mau jual lebih mahal, kita harus punya value, Mas. Harus punya nilai lebih ya. Celana chinos anak ya. Celana chinos anak. Harganya di range berapa, Mas Jimmy? Di 29 sampai 36. 29.000 sampai, ya berarti 20.000 aja, 20.000 sampai 50.000 ya katakanlah. Nah, kita cek di Terlaris, ini malah yang muncul yang dewasa juga ya. Ini ya, kayak gini ya Mas ya, kompetitornya ya. Nah, rata-rata mereka masih hanya jual produk Mas. Produk itu apa? Ya produknya doang, nggak ada nilai lebih. Nah, coba Mas tulis di dalam produknya, misal Mas berani kasih garansi apa atau bonus apa dulu, ya, atau kemudian pilihan warna, ya kalau fashion itu pilihan warna. Yang ini kan kata-kata cuma produk terus gambar celananya doang gitu ya, sama warnanya apa. Coba Mas kasih tulisan aja, Mas riset di semua kompetitor ini, apa sih komplainan para pembeli celana anak, supaya Mas itu paham, oh target marketku itu pengennya celananya tuh gini. Saya tak kasih nilai tambah ini. Ya, tapi tetap diperhitungkan margin profitnya ya. Dan itu tadi bikin paket, misal sekilo muat berapa. Ya, karena kadang itu ya, setahu saya kalau beli celana anak itu nggak satu gitu, tapi beberapa warna. Ya. Jadi sekilo itu bisa muat berapa warna gitu. Jadi sekilo misal dikasih duluan 1 kilo 12 celana misal atau 6 celana. Nah, terus pilihan warnanya apa aja sehingga ketika orang beli, kalau bisa sekilo nggak cuma beli satu. Nah, kadang-kadang kalau nggak ditulis, dia kemudian ya wes aku takut ini nanti, kan ada nih pedagang-pedagang yang beratnya itu diberat-beratin. Ya, aslinya cuma berapa gram, ya udah termasuk packaging dijadiin sekilo sehingga muatnya cuma satu. Padahal kadang-kadang pembeli itu pengennya sekilo muat banyak, kalau bisa beli sama barang yang lain, tapi sayang sekilo hanya muat satu sehingga dia nggak bisa beli produk yang lain ya. Jadi coba pakai cara itu dulu ya, karena saya belum ngamatin analisa di sini. Itu bagusnya Mas Begen kalau ngasih value itu value yang seperti garansi, layanan, after sales dan lain-lain gitu, atau produk barang, misalkan ya beli baju gratis masker misalkan atau apa, biasanya tuh itu bisa dianalisa nggak Mas? Tergantung dari produknya apa. Contohnya di produk saya elektronik, dulu saya mainan barang impor elektronik. Sebenarnya di paket produk saya jualan alat cukur kumis sudah ada baterai. Nah, itu saya tulis, ya saya bikin ini ya,
Saya googling aja. Ini alat cukur elektrik. Alat cukur kumis. Nah, ini salah satu yang dulu saya mainin, angle-angle kayak gini. Nah, kompetitor saya tidak menulis gratis baterai yang bisa dicas. Padahal dia udah ada di dalam sini. Nah, ini saya tulis gratis baterai yang bisa dicas. Padahal udah bawaan dari produknya. Ya, ini saya juga dulu bestseller ya di Bukalapak. Nah, contoh kayak gini. Oh, memang kebutuhan pembelinya. Lah, masa saya harus beli baterai lagi toh, Mas, gitu kan. Ya, bonusin aja wong udah bawaan dari pabriknya. Memblow up value yang sudah ada ya, tapi orang iya betul. Oke, terus ada lagi yang garansi. Nah, ini saya nggak jual karena kadang testimoninya bagus, kadang enggak. Gitu. Nah, ini contohnya. Untuk produk elektronik itu tonjolin garansinya, garansi 1 tahun, ya tukar baru. Ya, cuma ini kami udah nggak jual karena kadang bagus, kadang enggak. Ya, ini contohnya untuk produk elektronik. Terus ada lagi yang nggak ngasih bonus ya. Ini maaf ya, nanti kalau ada yang auratnya ya, karena ini aku nggak bisa menafikan foto-foto yang lain ya. Nah, ini langsung aja. Nah, ini kalau ada yang, nah gini aman. Nah, ini nggak saya kasih bonus, tapi saya mainin angle originalitas produk. Taunya gimana? Karena banyak banget waktu masih jualan ini, yang nanya ini asli atau enggak. Kalau ditanya balik, ciri-ciri aslinya apa? Mereka nggak bisa jawab. Mereka hanya takut yang palsu karena memang ada yang palsu. Ya, terus kami tulis di foto kayak gini. Oh, kalau yang asli itu inframerahnya di luar dan di dalam. Hologramnya original itu gelap, mengkilap. Kardusnya hardcover, tulisan made in Taiwan-nya warna emas. Ya. Karena yang palsu kebalikannya, inframerahnya cuma di luar, hologram originalnya nggak ada, kardusnya soft cover, made in Taiwan-nya warna hitam, nggak mengkilap gitu. Terus iklan kita udah tampil di atas. Nah, ketika iklan kita tampil di atas, kita mendapatkan perhatian pembeli. Di dalam pemikiran pembeli itu sudah tertanam bahwa ciri-ciri yang asli akan seperti ini. Kemudian ketika dia jalan-jalan ke toko lain, dia akan nanya, ini asli atau enggak? Tapi kalau penjualnya nggak bisa nyebutin ciri-cirinya, karena di awal sudah saya framing bahwa yang asli kayak gini. Alhamdulillah, waktu itu kami kulaannya sekitar 155 ya. Yang palsu itu ya ada di bawah itu. Kita bisa jual sampai 250.000 dengan cara seperti ini. Memainkan angle, ya sudut pandang pembeli. Ya, bahwa yang asli itu di kami. Padahal yang lain juga banyak yang asli. Cuma mereka nggak memahami customer-nya, bahwa main di customer itu mereka takut beli yang palsu. Mainkan angle itu salah satunya ya. Ini yang contohnya non bonus ya, ada garansi, ada ciri-ciri originalitas. Ya, terus ini contoh-contoh yang pernah saya lakukan ya. Kayak gitu ya Mas ya. Jadi tergantung produknya. Silakan. Nah, Mas William, ini ada satu pertanyaan. Dia tadinya saya suruh untuk via voice, tapi qadarullah mic-nya bermasalah. Saya bacakan aja di sini. Pernah dengar long tail keyword itu lebih disarankan. Bagaimana panduan penerapannya? Soalnya pernah saya cek satu kata keyword yang panjang, jumlah pencariannya berbanding jumlah produk-produk yang mengiklankannya ternyata kecil sekali. Oh iya, betul. Saya jawab di poin-poin ya. Jadi tadi ya kita kan udah riset di data iklanku Shopee itu kita tulis dulu misal celana sirwal, lihat celana sirwal kantor, celana sirwal chinos misal. Nah ini kita cek jumlah pencariannya, kemudian kita susun celana sirwal pria kantor misal. Yang saya belum cek ya ini jumlah pencariannya berapa, katakanlah gini lah. Nah dan seterusnya ke belakang
Kenapa kayak gini bikinnya? Supaya ketika orang ketik celana sirwal kantor muncul, celana sirwal pria muncul, celana sirwal chinos juga muncul ya. Jadi trafficnya itu, pengunjungnya itu tidak hanya dari, misal judulnya yang 3 kata ini, ya cuma dari kombinasi 3 ini, celana sirwal, celana pria, dan celana sirwal pria misal. Karena di judul hanya ada 3, kecuali kita paksa pakai iklan. Tapi kalau organik dia membaca dari judul. Jadi kemungkinan kecil bisa muncul kalau nggak ada di judul. Kayak tadi flashcard tadi ya, yang muncul yang tanpa H. Ya, tapi nggak ada hasil, biasanya nanti ditampilin yang mirip ya. Cuma long tail keyword dipakai seperti ini. Jadi judul yang kita pakai di sini itu biasanya kalau cara saya urutin dari yang pencariannya paling banyak. Kalau mereknya belum terkenal, mereknya bisa ditaruh di foto ya. Merek kita belum terkenal, taruh merek di foto. Tapi kalau kita search merek yang produk kita jual udah ada, itu kalau saya taruh di depan. Ya, misal nama produk saya paket Vertilife Vertimax. Karena dia udah dikenal. Kenapa? Saya ingin pembeli yang searching merek itu ketika melihat produk saya di awal kan kelihatan itu paket Vertilife Vertimax gitu. Oh, dia yakin bahwa di sini jualannya itu. Ya, karena memang ini sasarannya memang orang yang cari merek gitu kan. Terus baru tambahannya sama madu, fiber, kandungan, wanita, pria, promil, program hamil kayak gitu. Nah, semua yang ada di judul saya ini pencariannya tinggi teman-teman. Ya. Jadi saya pakainya kayak gini, sehingga ketika orang ketik promil, program hamil, madu promil, madu program hamil itu bisa muncul juga. Tapi saya tidak mengulang kata yang sama, kecuali yang typo tadi ya. Typo itu ada, tetap ada yang dipakai. Contoh yang di produk saffron sama saffron gitu. Itu kan mirip ya. Fitness sama fitness misal. Ada kayak gitu ngetik. Jadi penggunaan long tail keywordnya gini. Dan juga supaya apa? Supaya terindeks di Google ya. Jadi nanti bisa terindeks di kata kunci misal madu promil, madu program hamil. Karena marketplace merupakan situs kuat. Ya, otoritasnya juga kuat. Seperti itu penggunaan long tail keyword. Oke, terima kasih Mas William. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan. Mas Willy. Ya, dari Mas siapa nih? Sabil. Ya, monggo silahkan Mas. Mas, mau tanya, misal kalau kita menjual produk receh yang untungnya tidak banyak itu, sebaiknya iklannya tuh pakai bid terendah atau setengah dari rekomendasi, Mas? Terima kasih. Gimana Mas? Maaf putus-putus. Saya juga kurang jelas ini. Agak keras. Di saya putus-putus. Karena kayak saya jual produk yang receh, Mas. Yang untungnya tuh nggak banyak. Sebaiknya kita iklannya itu pakai bid terendah atau setengah dari bid rekomendasi Shopee, Mas? Tergantung ya, maksudnya kan iklan itu setelah berjalan, tadi kan ada laporannya ya, selain yang di-download, yang diurutkan. Nah, ketika kita biasa ya, kalau di kami itu SOP-nya kan dari 50% rekomendasi itu. Kan setelah iklan jalan 1 jam itu biasanya udah bisa dipantau. Oh, posisi kata-kata sekian. Nah, misal posisinya itu ada di atas 10, berarti kalau di website itu kan ini, saya screen ya, itu cuma udah halaman 2 teman-teman. Ya, ini kan di atas 5. Di atas 5, di bawah 5. Ini kalau tampilan desktop ya. Kemudian kalau tampilan HP ya, sebentar saya buka gambarnya. Nah, ini kalau tampilan HP itu kan urutannya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Jadi kalau posisi kata-kata 1 atau 2 biasanya di sini, 3, 4, 5 segini lah. Kalau 60, wah udah halaman keberapa itu?
pembeli itu treadmill-nya itu sampai bawah-bawah gitu kan. Nah, kita harus tahu nih, kita biasanya closing itu ketika posisi kata-kata produk kita di nomor berapa, 3, 4, atau 5, atau ternyata harus 1, 2 nih kalau closingnya mau bagus. Nah, itu balik lagi ke ibaratnya gini, saya kasih jurus bela diri nih, kadang buat guling kunci-kuncian cocok, tapi ketemu yang tendangannya kuat, pukulannya kuat gak cocok. Nah, teman-teman harus tes sendiri di produknya, karena balik lagi ke masalah market dan kompetisi kita. Ya, ternyata marketnya tuh lebih seneng beli yang di bawah-bawah, karena yang di atas nggak ada yang cocok mas gitu. Karena yang di atas mungkin nggak beneran, testimoninya nggak beneran gitu, ya, bisa aja gitu. Jadi balik lagi harus tes dan ukur, jalanin dulu, baca datanya, sering-sering iklan nanti akan hafal kok. Oh, kalau saya pasang sekian dapat posisi rata-rata sekian kayak gitu. Terus kalau posisi sekian saya lebih sering closing daripada posisi sekian. Nah itu jam terbang. Makanya saya kalau tim saya udah jalanin iklan, saya tuh nggak rubah-rubah. Nanti dia, loh mas kok dirubah, kemarin kan biaya bekerja sekian gitu. Kalau saya praktek ya pakai akun yang lain atau pakai produk yang lain untuk praktek iklan, nah, buat ngajar. Jadi ya harus learning-nya pakai praktek. Mas harus sering jam terbang. Terus tadi ada yang kelewatan ya, ngekut CS dulu atau kalau di kami ngekut CS dulu. Jadi CS itu bawa pulang HP, kemudian kerjanya dari kos karena perempuan ya. Ini kalau yang di kantor kebanyakan laki-laki. Ya kita emang ngejaga ego. Ya jadi kalau ke kantongnya itu cuma meeting pekanan aja. Ya, terus CS dulu, habis CS apa? Yang saya rekrut akuntan ya. Maksudnya terus yang kemarin CS ada yang saya jadiin akuntan gitu. Karena kita butuh pencatatan nih. Ya, setelah itu marketing ya. Jadi aktivitas harian kita, to-do list harian kita itu diprotolin satu-satu. Jadi kalau pengen terdelegasikan ya, itu kita protolin satu-satu ya. Ini saya sharing lagi ya, ini alurnya bisnis. Sebentar, saya close dulu yang ini. Oke. Satu lagi ya. Nah, bisnis itu kan sebenarnya kayak gini doang toh, teman-teman. Kita cari produk, ya kan? Terus strateginya tadi ya, Mak, jumlah pasangnya berapa, terus kita budgeting, kita ada budget modal sekian, dikulakkan produk sekian, HPP-nya produk berapa persen, biaya iklan berapa, gaji berapa, terus kita ngerekrut tim, ya kalau nggak ada berarti kita jadi timnya sendiri, terus kita ngiklan, terus ada CS, ada akuntan ya, alurnya seperti ini, ya, nanti bangun repeat order, cross selling, dan sebagainya, terus ciptain satu koordinator untuk mimpin timnya. Tapi satu persatu kan awalnya kita sendiri nih ngelakuin semua, dari cari produk, caranya bikin strategi, ya kemudian diprotolin satu-satu dari mulai yang paling ribet. Kalau saya malah dari packing, saya udah jelek packingan saya hari ini, ya karena itu menurut saya packingan saya sama tim saya nggak akan berubah yang namanya kepuasan customer, ya karena bagusan tim saya gitu. Itu pertama yang saya lepas sebenarnya packing gitu. Yang kedua CS. Karena aslinya saya itu menurut saya kurang sabar ya teman-teman. Dalam artian kurang sabar kalau ketemu pertanyaan dari pembeli saya wis hafal jawabannya apa gitu. Terus secara karakter aku aslinya galak teman-teman. Galak saya itu. Ya, sehingga nanti kalau pembelinya konsultasi malah tak galai. Apalagi nawar mesti saya galak. Kalau di toko offline itu, makanya saya jarang di depan waktu masih punya toko offline. Mesti adik yang saya suruh maju. Karena kalau ditawar saya marah. Ya, waktu itu masih belum bisa nahan emosi. Ya, saya lebih senang di teman-teman yang di depan. Ya, saya lepas dulu CS. Terus saya masih pegang marketing. Lama-lama udah paham caranya marketing. Saya dari tim yang kemarin CS atau packing, saya upgrade nih. Tak ajarin caranya ngiklan di marketplace, bikin website, ngiklan di Google. Jadi kalau di saya, tim marketing itu kami ngajarinnya dari marketplace dulu, baru Google ya, bikin situs dulu ya, sama desain foto itu bagian waktu ngelatih di marketplace,
terus Google Ads ya. Google Ads itu Google Search Network dan Google Display Network, yang terakhir baru Facebook Ads sama Instagram Ads. Karena kalau di kami itu biaya yang paling besar ya, tanggung jawabnya lebih gede ya. Jadi kita kalau tim marketing itu tahapannya, kalau yang dia kelas 1 SD ya kita ajarinnya marketplace. Bahkan tukang packing pun yang sekarang lagi di training packaging udah kita training untuk pegang marketplace, supaya tim yang lain ya bisa fokus di Google Ads-nya, di Facebook Ads-nya, nggak perlu mikirin marketplace-nya lagi. Karena produk kami kan nggak banyak, kata kunci yang kita incar juga itu aja. Ya tinggal diajarin cara baca data iklan, ngisi saldo, kayak gitu. Jadi urutannya kami di gitu. Nah, nanti tinggal kayak finance nih masih bisa teman-teman handle, HRD itu teman-teman handle, bagaimana teman-teman belajar interview, menentukan visi misi value. Ya, jadi visi misi value akan menentukan orang-orang yang masuk ke toko kita gitu. Ya, misal kalau di toko kita banyak ada kajiannya gitu kan. Ya yang nggak seneng kajian ya belum tentu mau kerja di tempat kita gitu. Seperti itu ya teman-teman ya, yang tadi tanya tentang tim. Mas, itu CS-nya pulang Mas, itu Mas. Ya sampai itu Mas. Iya, jadi bukan karena WFH ya. Jadi semenjak Januari kemarin memang sudah kita minta dari kos, jadi sudah kita training 6 bulan, udah bisa, closing rate udah bagus, kita minta dari kos ya. Karena juga lebih kondusif ya, memang kalau kami berusaha ngejaga interaksi ikhwan akhwat itu jarang gitu ya, kecuali diperlukan banget. Karena kan tim CS-nya banyak kan perempuan. Kalau yang marketing laki-laki, operasional laki-laki. Yang kantor itu banyak laki-laki. Jadi tujuannya itu juga, kalau sekantor itu ya kalau bujang-bujang tahu sendiri lah. Ya kita menjaga itu, dan mereka closing rate juga udah bagus dan lebih produktif sampai malam loh teman-teman. Jadi karena mereka udah tahu pola customer-nya itu lebih sering chatting malam, mereka akhirnya dari kos itu bisa nyucinya pagi, bisa manage jadwal. Dan kalau di kos mereka nggak kena aturan kantor yang harus pakai kaos kaki ya, harus pakai gamis, harus pakai kalau pakai atasannya dia pakai rok gitu kan, pakai jilbab. Kalau di kos kan bebas. Kalau aturan kantor harus menutup aurat, kaos kaki harus panjang. Itu udah value. Selain cost efisiensi juga flexibility. Ya betul, kita nggak ngasih makan siang, tapi kalau yang pria ya dapat makan siang. Siap. Tapi kerja bisa Masya Allah, sampai kadang-kadang saya lihat jam 11 malam itu masih online. Kan WhatsApp-nya kelihatan ya, masih online gitu. Lebih produktif menurut saya. Oh, itu bukan balesin chat di Shopee ya Mas ya? Di Shopee juga, HP dibawa pulang. Saya kasih bawa laptop sama HP gitu. Oh, siap. Dan pembeli juga ada yang tipikalnya seneng telepon dan malam. Kalau produk kesehatan ya, karena kami yang ditonjolin kan konsultasi pendampingan. Oke, mungkin ini sudah 9:28. Kalau satu penanya lagi masih bisa, Mas William? Boleh, silakan. Silakan. Mas Wil. Ya. Guruku Pak Hidayat, kamu itu mau tanya, itu kan kalau di Shopee itu full apa namanya? Full tulisan itu nggak mempengaruhi, soalnya nek saya pribadi FB sih jadinya tulisan-tulisan itu gimana begitu, minta informasi. Ya ini info terbaru yang saya dapat, justru sekarang Facebook Ads nggak terlalu aware dengan tulisan banyak di iklan. Nah, kemarin sempat ada selebaran ya, cuma walau alam di tim saya seperti apa ya, kalau karena kami masih lebih banyak pakai kadang video kadang gambar ya, dan masih pakai cara yang kemarin. Cuma kemarin sempat melihat kalau tulisannya banyak udah boleh sekarang gitu. Nah kemudian kenapa kalau di marketplace tulisannya banyak? Ini nggak berlaku untuk penjual yang di Shopee Mall ya. Kalau di Shopee Mall harus bersih fotonya. Oh iya. Ya, tapi kalau penjual yang pakai iklan kayak saya, kita akan kesulitan menunjukkan keunggulan produk dan toko kita. Karena apa? Pembeli itu biasanya malas baca, ya. Kalau biar dia baca, pertanyaan yang sering ditanyain, kemudian hal yang menjadi kan mereka itu nggak order, itu kita tulis di foto.
biar tambah yakin. Ya. Dan ditaruhnya hanya foto utama aja ya. Yang dikotakin, dikasih tulisan tuh hanya foto utama. Yang sebelah-sebelahnya nggak usah. Ya. Itu aja biasanya kalau saya kasih tugas itu, mengotoli yang ngerjain. Jualan online kok, iya jualan online kok repot kok Mas. Lah kamu beli produk aja pilih-pilih, kamu tidak bisa menunjukkan keunggulan dirimu gitu loh. Keunggulan produkmu di customer. Kamu aja milih-milih produk ribet, ya kamu harus menunjukkan keunggulan produk dan tokomu kepada customer. Salah satunya cara dengan foto dikasih tulisan kayak gitu. Oke. Makasih Mas Wel. Iya. Tunggu mampirnya lagi Klaten. Insya Allah. Kapan yang mampir ke Jogja gitu? Gantian ya. Oke, Mas William, terima kasih banyak. Ini Masya Allah hari ini dapat insight yang luar biasa banget nih buat buat pelaku-pelaku UKM, pemain-pemain di marketplace yang biasanya kebingungan untuk bersaing. Ini Masya Allah hari ini dapat pencerahan ini. Tadi banyak banget yang nanyain Mas William untuk apa namanya untuk program-programnya Mas William dan apa. Tadi saya kasih kontak saya kalau emang mau nanti bisa saya sampaikan ke Mas William untuk ditindaklanjuti atau gimana. Nggak kerasa ini sudah sejak jam 8 tadi udah 1,5 jam karena emang materinya menarik sekali untuk diikutin dan kayaknya kalau dibikin 2 jam 3 jam pun juga nggak bakal selesai juga ya Mas ya. Kita baru bicara Shopee ya juga. Iya. Panjang sekali ternyata runtutannya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya punya request ini hari ini karena anemonya Masya Allah luar biasa sekali. Ini sudah membludak hari ini pesertanya. Sampai di streaming pun sudah pada standby dari komunitas-komunitas di KPMI dan di lintas komunitas lainnya. Saya minta request dong teman-teman semuanya untuk menyalakan kameranya, kita foto bareng. Kita foto bareng yuk. Monggo silakan diaktifkan. Nah, kita screenshot, nanti kita buat kenang-kenangan di Facebook. Oke, silakan. Dinyalakan semua, jangan malu-malu. Oke ya, kita foto bareng ya teman-teman ya. Ayo pada hitungan ketiga silahkan bergaya sesuai kehendaknya ya, yang sopan yang penting. Ya, 1, 2, 3. Oke, itu tadi baru halaman pertama. Maaf belum saya infokan. Sekarang halaman kedua. Halaman kedua, monggo silahkan. Wah, ada Pak Rohmat. Ya Pak Rohmat. Ya saya Pak Rohmat. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Itu kok ada suaranya. Iya. Halaman ketiga. Oh, halaman ketiga nggak ada yang diaktifin. Ininya. Kameranya nggak diaktif kan halaman ketiga. Yaudah halaman kedua. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di acara Silaturahim ke-9. Matur nuwun juga Mas William insight-nya di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi keberkahan buat kita semua. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mas Atas Yuda Kandita sebagai host. Monggo silakan Mas Atas. Mas Yuda, silakan Mas Yuda. Oke, matur suwun. Assalamualaikum Bapak Ibu. Halo? Ya, masuk. Silakan. Pendeta api. Bapak Ibu, sedulur KPMI dan sedulur lintas komunitas yang berbahagia pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara yang sangat luar biasa ini. Kami memohon maaf apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, sedulur-sedulur semuanya yang memang belum bisa terjawab, baik yang ada di chat ataupun yang tadi raise hand. Insya Allah nanti menjadi bahan perbaikan untuk silaturahim yang berikutnya. Kemudian ya sedikit Soundnya Mas Pak Yuda, soundnya mati. Putus suaranya Mas Yuda. Mas Yuda.
Soalnya Pak Yuda mati. Tes 1. Iya. 1, 2. Moga-moga. Oke. Kesimpulan sementara, Bapak Ibu, sedulur KPMI dan sedulur lintas komunitas, kesimpulannya adalah al-ilmu qabla amal wa qaul. Jadi ilmu itu sebelum perbuatan dan sebelum ucapan tadi Bapak Ibu. Sehingga kita baru selesai tadi diskusi tentang Shopee, itu pun juga belum terlalu detail. Nanti belum Bukalapak, belum Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti untuk follow up berikutnya bisa nanti seperti ditawarkan oleh Pak Husni, kita nanti akan diskusi langsung dengan Mas William atau Coach William Tanoyo terkait dengan detail-detailnya. Kemudian saya juga mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini kurang ada beberapa hal yang kurang berkenan karena memang juga kebetulan di tempat saya ini ada mendung dan hujan sehingga jaringan atau sinyal turun naik. Mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Kemudian untuk menutup acara pada malam hari ini, mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas William, matur nuwun Mas William. Terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman semua. Matur suwun Mas William, Mas Husni. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas William, makasih Ustadz. Ya, itu Pak D. Pak D Hidayat. Ayo main sini sama Umi. Pak D kapan ke Jogja gitu? Iya, kalau masih red zone atau white zone Mas, tak kesana.